Selanjutnya itu materi minggu lalu itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Yang ini Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang melakukan sistem pencernaan yang berupa makanan yang besar menjadi kecil serta berupa molekul makanan yang dari kompleks menjadi sederhana. Iya. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas. Oke, jadi ketika kita bernafas di depan kaca, itu ada bintik-bintik air. Ada yang tahu nggak kenapa ada bintik-bintik air di kaca? Karena ada gas yang kita keluarkan. Iya, karena adanya ini loh, ketika kita bernafas itu yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida dengan uap air, benar ya. Sehingga ada bintik-bintik air di kaca ketika kita bernafas di depan kaca tersebut. Jadi untuk materi hari ini itu adalah tentang sistem respirasi pada manusia. Untuk materi hari ini sudah dibaca bukunya? Sudah dibaca bukunya kan? Sudah buku. Ya. Tujuan pembelajaran materi hari ini itu ada yang pertama pengertian dari sistem respirasi pada manusia, kemudian organ penyusun dari sistem respirasi pada manusia, mekanisme pernapasan, kemudian ada gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Jadi organ dari respirasi yang pertama ada hidung. Ya, pertama ada hidung atau mulut. Ya, kita bisa bernapas dengan hidung atau mulut, tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita bernapas itu menggunakan hidung. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena di hidung itu ada bulu halus yang bisa menarik hidung. Iya, benar sekali, betul sekali. Jadi ketika kita bernapas itu di hidung, ketika kita bernapas melalui hidung, itu udara akan mendapatkan tiga perlakuan oleh hidung. Itu salah siapa? Jadi ketika kita bernapas dengan hidung itu ada membran mukosa yang akan melakukan tiga perlakuan. Yang pertama itu penyesuaian suhu, yang ingat ya, penyesuaian suhu, kemudian penyesuaian kelembagaan dan penyaringan dari partikel-partikel debu. Dan pada hidung ini juga terdapat ini ya hidung kita. Jadi pada hidung kita itu terdapat saraf yang namanya saraf olfaktori. Jadi fungsinya saraf olfaktori itu ada yang tahu nggak? Untuk pembau. Iya, benar sekali Latifa. Jadi saraf olfaktori itu adalah memungkinkan kita untuk mencium bau-bau seperti ketika kita ke pasar, itu kan ada bau-bau amis ikan, itu berarti saraf olfaktori kita bekerja dengan baik. Kemudian seperti sekarang ini ada bau-bau masakan, berarti itu saraf olfaktori kita bekerja dengan baik. Selanjutnya dari hidung tadi udara menuju ke faring. Nah, faring ini terdapat pada faring itu terdapat dua saluran. Yang pertama ada tenggorok atau nasofaring, dan yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Nah, kalau misalnya untuk pernapasan itu yang mana? Yang nasofaring atau yang esofagus? Nasofaring. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita bernapas itu saluran pernapasannya adalah nasofaring. Kemudian selanjutnya dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin bertanya? Boleh? Nah, kan asma itu kan merupakan salah satu penyakit dari sistem pernapasan. Apakah itu merupakan keturunan atau tidak? Ada keluarganya yang punya penyakit asma ya? Tidak sih, Bu. Jadi asma itu sebenarnya salah satu penyebabnya itu bukan faktor genetik, itu tidak menjadi satu-satunya alasan kita menjadi sakit asma, tapi bisa menjadi salah satu faktor kita itu sakit asma seperti itu. Jadi untuk sakit asma itu bukan penyakit turunan, tapi dia itu bisa terjadi ketika bisa jadi juga itu disebabkan oleh faktor genetik ya. Cuman nggak selalu gitu. Dia nggak menjadi satu-satunya alasan seseorang itu sakit asma. Karena sakit asma ini itu untuk materinya ya, materi yang kita diskusikan. Tolong didiskusikan, dikasih waktu 20 menit. Silakan. Dada dan pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan dada itu juga ada dua prosesnya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi itu ketika otot antar tulang rusuk itu berkontraksi kemudian Oke, sekali ya, tadi berarti ada mekanisme pernapasan, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Oke, di sini kelompok 2 ingin membahas tentang gangguan pernapasan pada manusia. Ada 5. Yang pertama itu ada emfisema, ada di Alveolus. Oke, jadi emfisema di alveolus ya bermasalah. Selanjutnya penyakit ini disebabkan karena alveolus itu kehilangan elastisitasnya. Nah, kalau udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Nah, emfisema ini juga disebabkan oleh kebiasaan rokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Selanjutnya yang kedua ada asma. Nah, asma ini merupakan penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Nah, selanjutnya ada laringitis, Oke, terima kasih. Kasih pertanyaan. Oke, terima kasih. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ada satu motivasi. Ini dari ibu dulu waktu sekolah. Bapak Profesor Dr. Muhammad Kamal Muhtar SHS itu pernah menyebutkan bahwasanya ketika kita mendaki gunung, semakin kita tinggi, semakin kita udah jauh di atas, itu kita akan merasakan lelah. Ya, benar sekali, kita akan merasakan lelah. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, itu semakin kita lelah, itu menandakan bahwasanya kita akan segera sampai. Tadi kan kalau kita mendaki gunung, kalau lelah berarti tandanya udah mau sampai. Jadi kayak gitu juga ketika kita menuntut ilmu. Oke, semoga motivasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi bentar lagi ujian semester. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengedarkannya ke dalam darah. Jadi sari-sari makanan itu diambil oleh darah, dialirkan dari usus minum tadi. Nah kemudian yang selanjutnya ada usus besar. Nah di usus besar ini adalah proses pencernaan yang terakhir. Jadi dia ketika organ-organnya sudah mencerna, maka di sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa dicerna itu masuk ke dalam usus besar. Nah, jadi ini adalah ampasnya dari makanan. Kemudian di usus besar ini ada namanya rektum. Nah, rektum itulah tempat penyimpanan feses untuk sementara. Jadi dari rektum dia perlahan-lahan mendorong feses menuju ke anus. Jadi ketika di rektum ini kan ada tuh kita merasakan seperti ingin buang air besar. Nah, jadi itulah fungsi si rektum tadi. Dia mensinyal otak kita bahwa kita harus ke toilet. Nah, itu dia. Jadi yang terakhir itu anus. Anus ini adalah lubang untuk pengeluaran feses. Nah, dari yang ibu, tambahan dari ibu hanya untuk ibu perkenalkan saja. Di sini ada organ hati dan pankreas. Jadi hati dan pankreas ini adalah kelenjar pada sistem pencernaan untuk dia mengeluarkan enzim-enzim sistem pencernaan. Jadi ini hanya untuk perkenalan saja ya. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanya? Tidak? Baik. Di sini ibu telah menyediakan kantong soal. Nah, minggu lalu kan ibu sudah bilang kita membentuk 3 kelompok ya. Jadi ibu minta perwakilan satu kelompok mengambil kantong soalnya. Selanjutnya. Yang terakhir, berapa? Ya, ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah? Sudah ada yang bisa? Udah, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Jadi soalnya organ yang tidak mengalami proses pencernaan mekanik maupun kimiawi adalah esofagus, Bu. Nah, esofagus ditunjukkan dengan nomor 2. Ya. Benar sekali ya, boleh duduk. Ya, jadi sudah paham ya, proses pencernaan mekanik dan kimia itu yang tidak terjadi di organ pencernaan adalah di esofagus. Ya, dia hanya mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Kemudian yang selanjutnya, Ini proses pencernaan pada manusia adalah dari mulut ke kerongkongan, setelah itu lambung, setelah itu ada usus halus, ya ada benar. usus besar dan juga anus. Ya, berarti tepuk tangan. Nah, benar ya, berarti sudah paham ya mengenai saluran pencernaan. Kemudian kelompok 3. Di sini Pertanyaannya adalah makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi terdapat pada organ yaitu mulut bukan makanan. ya benar sekali. Kita beri aplaus pada kelompok 3. Berarti dari pertanyaan yang ibu kasih sudah terjawab dengan baik dan benar ya. Nah, berarti sudah paham ya apa itu sistem dan saluran pencernaan dan organ-organ yang berfungsi pada sistem pencernaan. Nah, oke, untuk minggu depan. Oh ya, sebelum itu ibu minta deh siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 1 apa? Pengertian daripada sistem pencernaan Ya. itu adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada yang lain dari kelompok 2? Oke, baik. Pencernaan pada manusia itu dibagi dari pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini tidak melibatkan enzim, sedangkan pencernaan kimiawi itu melibatkan enzim, Bu. Ya, benar sekali. Ya, yang lain ya? Ya, Bu. Siapa? Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Yaitu sistem pencernaan manusia ialah terdiri dari mulut, Ya. kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, benar. Ya, ibu rasa sudah cukup jelas ya dan bisa dipahami materi kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari kelenjar-kelenjar apa sih yang ada pada sistem pencernaan manusia, dan ibu harap ibu belajar di rumah ya. Ya. Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang pernah menanam tumbuhan di sini? Pernah, Bu. Siapa yang pernah menanam pohon mangga? Saya, Bu. Nah, apa yang terjadi pada tumbuhan itu setelah berumur 2 tahun? Berbuah, Bu. Kemudian Ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya, ada Nah, itu terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Tidak pada tumbuhan saja, pada manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita masuk ke dalam proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan. Sebelum masuk ke proses perkecambahan, kita harus tahu dulu apa itu perkecambahan. Nah, di sini ibu ada 2 media. Ada yang bisa menebak ini apa? Perkecambahan, Bu. Perkecambahan apa? Epigel dan hipogel. Yang mana hipogel? Yang kiri kanan, Bu. Yang
ini? Ya. Hipogel. Benar sekali, ini adalah Hipogel. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, ketercambahan hipogel. Kalau ketercambahan hipogel itu ditandai dengan kotiledonnya yang tertinggal dalam permukaan Tanah. Nah, ini terjadi karena adanya pemanjangan bagian epikotil. Tetapi hipokotilnya sangat sedikit. Ingat, hipokotilnya sangat sedikit. Nah, ini menyebabkan nanti biji, akar, dan tunas muda akan tumbuh dari biji. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Nah, kemudian kalau pada ketercambahan epigel, kotiledonnya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Ini adalah kotiledon. Nah, kemudian terjadi pemanjangan bagian hipokotil, perbalikan dari hipogel. Tetapi epikotilnya tidak ada sama sekali. Nah, kemudian Pilihlah. silakan dulu. Beri waktu 5 menit untuk diskusikan. Nanti setelah Bapak akan. Baiklah, di sini kelompok 1 mendapatkan soal tentang proses perkecambahan epigel. Nah, proses perkecambahan epigel merupakan perkecambahan yang kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Nah, kotiledon muncul sebagai keping biji hijau, seperti yang udah Ibu bikin ini. Nah, selama pertumbuhan menembus tanah, hipokotil terbentuk kait dan ujung pluma terletak di antara dua keping biji. Udah. Terima kasih. Yang beri aku komentar. Nah, tadi mendapatkan proses perkecambahan hipogel. Di mana perkecambahan hipogel ini perkecambahan yang merupakan perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Nah, suhu gula terbawa ke atas tanah. Nah, kemudian pertumbuhannya memanjang bagian hipokotilnya. Nah, hal yang terjadi karena pertumbuhan hipokotilnya itu sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam dan akan muncul dari dalam biji. Proses masuknya air ke dalam biji disebut apa? Ya, Ayu? Ibibisi, Bu. Benar sekali, ibibisi. Beri aku, Ayu. Berapa, Ayu? 1, Bu. Oke. Kemudian, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, tulisan. Pertumbuhan itu pertambahan biomasa atau ukuran yang mana sifatnya kuantitatif dan bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan makhluk hidup di mana sifatnya itu kualitatif dan reversibel. Iya, benar sekali. Kemudian, pertanyaan terakhir. Mengapa pada perkecambahan epigel kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah? Ya, apa di sana adanya pemanjangan bagian hipokotil? Iya, benar sekali. Beri aku untuk kita. Beri aku untuk kita semua. Dan di sini yang mendapat poin 20 adalah kelompok 1. Bisa maju? Yeay, kelompok 1. Apa dia jawabannya? Oke. Dari yang sudah kita jelaskan tadi mengenai tentang pengertian, proses, kemudian perbedaan, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, ya, Ayu. Jadi ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu suatu pertambahan biomasa atau ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Kemudian kalau sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan makhluk hidup yang bersifat reversibel atau dan bersifat kualitatif. Di kelompok 1 kelompok 2 silakan lakukan praktek mandiri tentang perkecambahan epigel. Sampai bertemu di minggu depan. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terlebih dahulu, fenomena apa yang terjadi pada saat ini di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang menyangkut tentang virus COVID-19? Ya benar, jadi sekarang seluruh dunia ya itu dilanda dengan wabah yang disebabkan oleh virus COVID-19. Kenapa sih virusnya itu diberi nama dengan virus COVID-19? Ya benar sekali, Dina. Nah, itu kenapa dia lalu dari penemuan yang kalian temukan tentang virus segala macamnya seperti itu dengan belajar hari ini, baik itu sejarahnya, perkembangannya, ciri dan strukturnya, kemudian peranannya, itu kalian simpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang singkat. Kemudian salah satu dari perwakilan kelompok maju depan untuk menyampaikan kesimpulannya dari hasil penemuan yang telah kalian dapatkan. Oke, yang pertama kelompok 1 bisa? Silakan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi mempresentasikan hasil kesimpulan tentang materi tentang virus. Replikasi dari virus itu ada 2 siklus, Bu. Yang pertama itu ada siklus lisis dan siklus lisogen. Terima kasih Manisa tentang kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2. Nah, hasil diskusi kelompok kami yang pertama adalah virus, yaitu pada tahun 1989 oleh Francis William Berger dianggap sebagai penemuan biologi. Kemudian ada vaksin, Terus bentuk virus bisa dijelaskan melalui media ini?
kan semuanya? Oh, bahasa semua kalian tadi. Berbaris berdiri di sini. Bisa ya? Ada perasaan. Oke, perasanya. Nanti gua akan berikan soal. Harus jawab cepat ya, yang pertama dari depan kemudian ke belakang. Begitu seterusnya, oke? Yang tidak bisa menjawab ibu kurangi poinnya menjadi 2 untuk masing-masing kelompok. Ya benar. Pertanyaan terakhir, replikasi virus. Yang pertama yaitu replikasi psikosis, yaitu pengertiannya Replikasi yang menyebabkan bagian dari saringannya. ya benar. Karena nilai oke, dua langsung saja ya. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1999. Nah, langsung ke belakang. Kemudian virus yang mematikan, contohnya? Ya benar, ke belakang. Sekarang kita jumlahkan nilainya. 80 tambah 90. Nomor 2 80. 81. Tambah 5 berapa? 1. Oke, tambah 1. Jadi kelompok yang paling berhasil adalah kelompok 1. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, kerjakan soal di halaman 47 untuk ibu paket. Kemudian kalian juga harus pelajari materi minggu depan yaitu tentang acap